Hai anak-anak yang hebat, penjaga marwah agama Islam. Berjumpa lagi dengan saya dalam pendidikan agama Islam kelas 11 di SMA 1 Tulang Hula dalam materi Sajaah, yakni keberanian untuk selalu melaksanakan kejujuran. Taib, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, izinkanlah saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini adalah materi yang sangat berharga buat kita, bukan hanya di dunia, tapi sangat berharga di mata Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Karena yang namanya kejujuran sangat mahal harganya, dan hanya orang-orang pilihan yang bisa mendapatkan predikat jujur. Dalam tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan dalil tentang sajaah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hikmah setelah kita melaksanakan sajaah. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri dari perilaku sajaah. Taib, selanjutnya sebelum kita mengenal dan membaca tentang dalil dari sajaah, alangkah lebih baiknya kita akan melihat pengertian dari sajaah itu. Sajaah menurut bahasa artinya berani. Sedangkan menurut istilah, sajaah adalah keteguhan hati, kekuatan, pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Jadi, sajaah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita akan melihat dan membacakan apa itu jujur. Di sini dijelaskan tentang yang namanya jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Lawan dari jujur adalah dusta, yaitu mengatakan atau melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Jujur merupakan sebagian dari ruh agama. Barang siapa yang berbuat jujur, ia akan memperoleh kebaikan dan sedang menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. وما كان لنبي
أن يغض Selanjutnya, kita akan melihat beberapa hikmah dari sifat jujur itu. Yang pertama, perasaan enak dan hati tenang. Jujur akan membuat hati kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya karena tidak berbohong. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidup, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun kita ke surga. Dan yang terakhir, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Inilah beberapa hikmah dari sifat jujur. Selanjutnya, perilaku mulia yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anakku sekalian, kita lihat yang pertama di lingkungan sekolah. Kita meluruskan niat untuk menuntut ilmu, mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu atau bapak guru, tidak menyontek pekerjaan teman, melaksanakan piket sesuai jadwal, menaati peraturan yang berlaku di sekolah, dan berbicara benar dan sopan baik kepada guru, teman, ataupun orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, di rumah. Kita bisa lihat, kalau di rumah, yang jelas kita tetap harus meluruskan niat untuk berbakti kepada orang tua dan memberitakan hal yang benar. Contohnya, tidak menutup-nutupi suatu masalah pada orang tua dan tidak melebih-lebihkan sesuatu hanya untuk membuat orang tua senang. Dan yang terakhir, di masyarakat, kita melakukan kejujuran dengan niat untuk membangun lingkungan yang baik, tenang dan tentram. Hal tersebut dapat terwujud dengan tidak mengarang cerita yang dapat membuat suasana di lingkungan tidak kondusif dan tidak membuat berita bohong. Ketika diberi kepercayaan untuk melakukan sesuatu yang diamanahkan, harus dipenuhi dengan sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Itulah materi yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Selanjutnya, setelah kita mempelajari materi ini, yang jelas kita banyak mendapatkan ilmu tentang bagaimana yang namanya sifat sajaah yang dianjurkan, setelah itu dalil-dalilnya, dan bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita, baik di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, tugas yang kalian akan laksanakan, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, apa yang dapat Anda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, evaluasi dan refleksikan kembali materi yang ada pada hari ini. Yang ketiga, bagaimana cara Anda mengimplementasikan kejujuran dalam kehidupan sekarang ini yang selalu terkait dengan banyaknya hoax. Untuk penutup, sebelum kita tutup materi ini, insya Allah apa yang kita dapatkan tadi bisa bermanfaat buat kita pada hari ini, kemudian dan insya Allah di hari nanti akan kita dapatkan pahalanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.